Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan buku yang berjudul OJK dan Pengawasan Mikroprudensial. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Renata Nazu Andriana dengan NIM 15012232274 dari kelas AB 4601. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, konglomerasi bisnis di sektor jasa keuangan. Tren konglomerasi bisnis di sektor keuangan, jasa keuangan dipicu oleh keinginan lembaga keuangan untuk pertumbuhan bisnis, akuisisi, diversifikasi, layanan, dan ekspansi ke sektor keuangan lain. Lembaga keuangan besar di Indonesia seperti Mandiri, BCA, BRI, BNI telah berkembang menjadi konglomerasi keuangan dengan anak perusahaan di berbagai sektor keuangan. Pengaturan dan pengawasan oleh otoritas yang berbeda dapat menimbulkan masalah. Lahirnya OJK memungkinkan pengawasan yang terintegrasi dan efektif. Lalu selanjutnya integrasi produk dan jasa keuangan. Terjadi pergeseran ke arah supermarket keuangan di mana lembaga keuangan menawarkan produk dan jasa keuangan beragam di bawah satu atap. Pengawasan terintegrasi memungkinkan atau cross-selling produk dan jasa keuangan di antara lembaga keuangan berbeda, sementara juga mencegah potensi risiko sistemik. Lalu selanjutnya produk hibrida. Globalisasi teknologi informasi dan inovasi keuangan mendorong pengembangan produk keuangan yang canggih dan terintegrasi dari berbagai sektor keuangan. OJK memfasilitasi pengawasan terhadap produk hibrida dan mendorong inovasi produk keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Lalu selanjutnya ada arbitrase peraturan. Adanya perbedaan pengaturan dari otoritas yang berbeda dapat menciptakan potensi kebijakan yang bertentangan. OJK menjadi solusi untuk mengurangi tumpang tindih aturan antar lembaga keuangan. Lalu selanjutnya koordinasi lintas sektoral. OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga penjamin simpanan dapat melakukan koordinasi lintas sektoral dalam menangani berbagai permasalahan di sektor keuangan, serta memudahkan respons terhadap krisis keuangan yang potensial. Lalu selanjutnya perlindungan konsumen. Sebelum OJK, perlindungan konsumen dalam sektor keuangan tidak diatur secara spesifik dan terintegrasi. OJK melalui undang-undangnya memastikan perlindungan konsumen sebagai bagian integral dari tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Lalu selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, regulasi yang teratur dan adil. OJK dibentuk untuk memastikan keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, pencapaian sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil. Tujuan OJK adalah menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, perlindungan kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK bertujuan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan dengan melakukan pengawasan prudensial atau kehati-hatian serta market conduct. Yang keempat, meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan. OJK diharapkan dapat mendukung dan meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kelima, mengelola sumber daya manusia dan tata kelola yang baik. OJK harus menjaga kepentingan nasional industri jasa keuangan termasuk pengelolaan sumber daya manusia, operasional, pengendalian, dan kepemilikan, dengan memperhatikan aspek tata kelola yang baik seperti independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan fairness atau kewajaran.
Selanjutnya ada pengawasan sistem keuangan di berbagai negara. Yang pertama, diversitas struktur pengawasan keuangan. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan. Disesuaikan dengan karakteristik budaya dan kebutuhan lokal, pengawasan sistem keuangan umumnya melibatkan beberapa lembaga atau otoritas, termasuk Kementerian Keuangan, Bank Sentral, dan otoritas yang khusus mengawasi sektor-sektor keuangan seperti pasar modal, perbankan, dan asuransi. Lalu selanjutnya ada perbedaan pendekatan pengawasan. Berbagai negara memiliki struktur pengawasan yang berbeda. Beberapa negara mengandalkan beberapa otoritas yang bertanggung jawab atas sektor keuangan yang berbeda. Sementara yang lain mungkin memiliki pendekatan yang lebih terpusat dengan satu atau dua otoritas yang mengawasi beberapa aspek sekaligus. Lalu selanjutnya ada pengawasan sistem keuangan di Indonesia. Secara keseluruhan, sistem pengawasan keuangan di Indonesia melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK, di mana masing-masing memiliki peran khusus dalam menjaga stabilitas dan kesehatan sistem keuangan di negara tersebut. Lalu selanjutnya ada pengawasan makroprudensial vs mikroprudensial. Yang pertama, makroprudensial. Pengawasan makroprudensial mengamati lembaga jasa keuangan secara keseluruhan dan terkait dengan variabel makroekonomi. Lalu selanjutnya adalah mikroprudensial. Pengawasan mikroprudensial lebih difokuskan pada performa individu lembaga keuangan. Kedua, pendekatan ini saling terkait dan penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada sejarah singkat pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia. Sebelum Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia dilakukan oleh beberapa otoritas terpisah. Awalnya, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia mengizinkan pembukaan bank. Namun, kewenangan tersebut beralih ke Bank Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pada tahun 1991, Bapepam LK di bawah Kementerian Keuangan mengawasi pasar modal hingga berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Undang-Undang Perbankan Nomor 23 Tahun 1998 menyadari kebutuhan otoritas pengawasan mandiri yang menjadi dasar bagi pembentukan OJK. Sebagai persiapan, pada 2006, Bapepam LK dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan bergabung. OJK dibentuk untuk mengawasi semua industri jasa keuangan, mulai dari industri keuangan non-bank dan pasar modal pada tahun 2012. Diikuti oleh pengawasan perbankan pada tahun 2013, serta pengawasan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015. Meskipun OJK adalah lembaga utama pengawasan, Kementerian Keuangan tetap memiliki kewenangan kebijakan fiskal, sementara Bank Indonesia fokus pada kebijakan sistem pembayaran dan makroprudensial. OJK melakukan pengawasan menyeluruh pada industri jasa keuangan, terutama pada pengawasan mikroprudensial, memastikan kesehatan dan stabilitas lembaga keuangan secara individu.
Lalu selanjutnya ada aspek-aspek pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki tanggung jawab pengaturan dan pengawasan seluruh industri jasa keuangan di Indonesia yang diatur dalam undang-undang masing-masing sektor. Di sektor perbankan, OJK melakukan pengawasan mikroprudensial terkait kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. Di sektor pasar modal, kewenangan mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian izin usaha, pendaftaran profesi, hingga pemeriksaan terhadap berbagai pihak terkait. Untuk perasuransian, OJK memiliki wewenang terhadap berbagai aspek, termasuk penilaian, pemeriksaan, hingga pemberian sanksi, pembinaan dan pengawasan terhadap dana pensiun, serta lembaga pembiayaan juga menjadi bagian dari tugas OJK. Sesuai dengan undang-undang yang mengatur masing-masing sektor keuangan, di samping itu OJK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, khususnya seperti lembaga pembiayaan ekspor, penjaminan, perusahaan pembiayaan perumahan sekunder, dan lembaga keuangan mikro atau LKM. Lalu selanjutnya ada pengertian pengawasan market conduct. Market conduct merujuk pada perilaku dan tindakan pelaku pasar dalam sektor jasa keuangan. Definisi market conduct menekankan pada prinsip kepatuhan terhadap hukum, penjualan, layanan, dan perlakuan adil terhadap konsumen. Sejalan dengan aturan yang berlaku, fokusnya adalah mengawasi perilaku perusahaan jasa keuangan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan transparansi produk, dan menangani pengaduan konsumen. Pengawasan market conduct merupakan bagian dari perlindungan konsumen di sektor keuangan, di mana OJK memainkan peran dalam mengatur dan mengawasi seluruh sektor keuangan, serta melindungi konsumen jasa keuangan. OJK menegaskan bahwa pengawasan market conduct bertujuan untuk memastikan perlindungan konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang telah diatur. OJK mengimplementasikan pengawasan market conduct dengan tujuan utama meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor dalam kegiatan sektor keuangan atau market confidence, sambil memberikan kesempatan yang adil dan transparan bagi perkembangan lembaga jasa keuangan. Upaya ini mendorong peningkatan efisiensi di industri keuangan melalui pelayanan yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada pengawasan market conduct oleh OJK. OJK menerapkan pengawasan ganda yang mencakup pengawasan prudensial dan market conduct. Fokusnya adalah mencapai keseimbangan antara pertumbuhan industri dan perlindungan konsumen. Tujuan pengawasan market conduct adalah memastikan perilaku yang menguntungkan konsumen dan pelaku usaha. OJK mengawasi tahapan produk mulai dari desain hingga penyelesaian sengketa dengan dua teknik utama: pemantauan perilaku pelaku pasar dan pemeriksaan langsung. Hasilnya dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan. Larangan iklan menyesatkan atau strategi pemasaran yang merugikan konsumen untuk memastikan perlindungan konsumen.
Lalu selanjutnya pelayanan konsumen sektor jasa keuangan menekankan perlunya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. OJK mendirikan kontak 157 untuk membantu konsumen mendapatkan informasi dan menangani pengaduan terkait layanan keuangan. Selain itu, SLIK dulunya dikelola oleh Bank Indonesia, sekarang diatur oleh OJK dan memberikan informasi lebih cepat dan lengkap tentang debitur perbankan, membantu mempercepat analisis kredit, mengurangi risiko kredit, serta memberi akses lebih luas kepada debitur UMKM untuk mendapatkan kredit tanpa agunan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.